luar biasa, anak Tuhan, siap melayani Tuhan dan sesama. Anak-anak, kita adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Kita hidup dengan banyak orang. Dengan siapa saja, Glenn? Orang tua, teman-teman, dan masih banyak sekali oh orang iya. yang baik. Untuk itu, kita harus hidup dengan berbagi kasih. Oke. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Semoga kami menghargai semua orang. Engkau menjadi anak yang setia. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, jumpa lagi di pertemuan Bina Iman kita pada hari Minggu ini. Nah, setelah sekian lama kita berjumpa lagi, dan hari ini Frater mau berbagi pengalaman. Frater mau berbagi pengalaman tentang liburan. Nah, Frater senang kalau liburan itu jalan-jalan. Bisa jalan-jalan di taman, bisa jalan-jalan di rumah,
dan bisa jalan-jalan di pasar. Kemana aja Frater senang jalan-jalan. Nah, pada suatu kali Frater itu berjalan di sebuah pasar. Dan kita pasti tahu kalau pasar itu dikunjungi oleh banyak orang, dikunjungi oleh banyak kalangan. Baik mereka yang kaya, yang sedang, dan sebagainya. Nah, ketika Frater mengamati di sekitar, Frater melihat ada seorang tukang becak. Nah, pasti pada tahu ya, tukang becak itu yang biasanya membonceng ibu-ibu yang pulang dari pasar atau ibu-ibu yang mau pergi berangkat kerja. Nah, itu namanya abang-abang tukang becak misalnya. Nah, di situ juga ada seorang nenek yang tua dan tiba-tiba nenek itu terjatuh dan pingsan. Apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah tidak ada satupun orang yang mau membantu. Padahal di situ ada orang kaya yang bawa mobil, orang kaya yang punya kendaraan, tapi tidak membantu nenek yang jatuh. Dan akhirnya si tukang becak lah yang membantu nenek, membawanya ke rumah sakit, sehingga nenek itu sembuh dari sakitnya dan bisa belanja kembali ke pasar tersebut. Nah, dari pengalaman itu tepat dan persis dengan apa yang dialami oleh Yesus dalam Injil hari ini. Nah, apa yang Yesus alami? Ia tidak dihargai, ia tidak dianggap. Kenapa? Nah, karena Yesus dikatakan adalah seorang anak tukang kayu, anak Yosef, sang tukang kayu. Mana mungkin dia bisa melakukan banyak hal, mana mungkin dia bisa mengadakan mujizat. Meskipun Yesus mengadakan kebaikan di mana-mana, tetapi tetap saja dia tidak dianggap, dia tidak dihargai. Bahkan diceritakan dalam Injil hari ini, di kampung halamannya pun ia tidak dihargai. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Frater mau mengajak bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tugas kita adalah menghargai semua orang yang kita jumpai. Tidak hanya orang-orang tertentu, tapi semua orang, semua kalangan. Nah, kita boleh belajar dari abang tukang becak hari ini. Nah, dari pengalaman Frater sendiri, ternyata selama ini walaupun abang tukang becak itu kurang diperhatikan oleh banyak orang, tapi dia bisa memberi bantuan yang luar biasa. Dia bisa menyelamatkan nyawa seseorang dibandingkan dengan mereka yang punya mobil mewah tapi tidak mau. Nah, mungkin ada beberapa alasan. Nah, saya dan teman-teman semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Oke, Yesus hari ini tidak dihargai di kampung halamannya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Dia tetap melangkah, dia tetap maju, dia tetap melakukan berbagai macam kebaikan. Nah, teladan yang diberikan Yesus inilah yang harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga berlaku seperti itu. Nah, teman-teman ketika bersekolah, masuk pelajaran, berjumpa dengan kawan-kawan, berjumpa dengan bapak ibu guru, berjumpa dengan orang banyak, pasti yang harus kita lakukan adalah memberi salam. Nah, kalau kita memberi salam dan kita mendapat salam, dan kita juga harus
membalas salamnya. Misalnya, selamat pagi, kita juga harus membalas selamat pagi. Nah, yang contoh yang sederhana lainnya, kita juga diajak untuk memberi sapaan dengan senyuman yang tulus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita wajib untuk menghargai teman-teman kita, menghargai mereka yang berkekurangan, mereka yang butuh bantuan, dan juga yang paling penting bagi adik-adik sebagai seorang pelajar, itu adalah menghargai Bapak Ibu guru, menghargai kedua orang tua. Contohnya misalnya ketika belajar, mendengarkan gurunya dengan baik, dan ketika di rumah mendengarkan orang tua berkata apa, dan melaksanakan apa yang mereka perintahkan. Itulah gambaran, itulah contoh bagaimana belajar seperti Yesus. Nah, sedikit teladan bagaimana kita menghargai, dan akhirnya kita bisa peduli kepada semua orang yang kita jumpai. Jadi sekian apa yang bisa Father sampaikan, dan pesan untuk teman-teman di rumah agar menjadi pribadi yang mampu untuk menghargai, menjadi pribadi yang peduli dengan orang lain. Kalau adik-adik di sekolah, menghargai guru, menghargai teman-teman, dan peduli kepada mereka. Sampai jumpa di pertemuan Bina Iman kita minggu yang akan datang. Terima kasih. Kau
Dengan saling menghargai, hidup akan terasa damai dan menyenangkan. Sampai jumpa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Nya. Selalu kami berdoa setiap hari. Ajarilah kami agar bisa menghargai Papa, Mama, dan juga teman-teman